hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihmu, hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Dalam setiap hal begitu kami dijaga oleh kami hambamu di dalam mata wajahmu sebagai tamu selalu dijaga olehmu. Malam ini kekasihku, malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Iya, saudara, tadi kita sudah saksikan bersama lagu yang berjudul Malam Ini. Malam ini kita sudah berbincang mengenai stop kekerasan atas nama agama. Nah, Mas Hanung, dengan adanya gerakan-gerakan ataupun kekerasan atas nama agama ini, kemudian film Anda juga dikecam begitu ya. Apa tanggapan Anda terhadap ini? Apakah ini berarti akar budaya kita sudah tercabut? Tanggapan saya adalah ya tetap berkarya. Memang dari SMA saya selalu dapat benturan dari itu. Jadi kalau sekarang terjadi seperti ini, buat saya itu hal yang biasa. Oke, saya akan menghargai ya karya-karya beliau. Jadi perlu kita ingatkan kepada para pemirsa ya, bahwa film-film yang ditolak itu kan cuma satu ya, tapi kita harus melihat juga. Dan saya secara pribadi ya, maupun dulu waktu selaku Dirjen Bimas Islam, itu sangat appreciate itu ya. Karya-karya yang filmnya itu mengandung dakwah itu dan pencerahan itu juga perlu diberikan apresiasi ya. Jangan hanya melihat yang film yang satu itu, tapi kita harus melihat karya-karya anak muda kita ini yang sukses di dalam masyarakat ya, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri ya kan. Oke, baik, nanti kita akan saksikan bersama karena filmnya Tanda Tanya itu ya Mas Hanung akan diputar di SCTV, jadi nanti saudara bisa melihat langsung di layar kaca Anda untuk membuktikan apakah film ini benar atau mungkin memang seperti apa dikatakan orang-orang, misalnya patut dikecam begitu ya kata sekelompok orang begitu. Nanti kita akan lihat. Tapi kalau menurut Pak Nasr sendiri, apakah memang ini apa ya, akar budaya kita tadi itu kita berbincang-bincang ya? Iya, saya kok melihat bahwa ini ada suatu era kesementaraan ya. Pasca reformasi, transisi aja gitu ya. Ya, masa transisinya. Tapi sampai kapan gitu? Karena kan ini sudah sebenarnya sudah cukup lama. Justru begitu. Pertanyaannya Anda itu yang sangat penting. Cintanya sama ini teman-teman muda ini, karena rezim lama jatuh karena mahasiswa-mahasiswa. Mungkin. Iya. Seperti apa masyarakat misalnya di negara lain mengantisipasi permasalahan seperti stop kekerasan atas agama ini. Kita akan langsung saja panggilkan narasumber kita, tokoh-tokoh lintas agama dari Amerika Serikat. Yang saya akan panggilkan yaitu Reverend Chloe N. Breyer, kemudian Dr. Syed Said, dan juga Rabbi Julie Sonfeld. Kita tepuk tangan buat narasumber kita.
Baik, langsung saja kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita yang datang dari Amerika Serikat, khusus dalam rangka Interfaith Dialogue yang diadakan saat ini. What is your opinion on religious violence that takes place in our society these days? Well, it's a concern. Because religions we adopt to discipline ourselves, to live lives connected with God, but at the same time religions prepare us to interact with God's creation in a compassionate way. This is what Quran teaches us, this is what other faiths have also been teaching. So that's why religious violence is totally unacceptable. Rabbi Julie, do you think the same? All people are sacred. Every human life is of infinite and sacred value, and as such, Judaism deplores violence in every way and upholds in the strongest way the ultimate commitment to save and preserve every life. Okay. How about you, Reverend Chloe? I say, as a Christian, that religious violence is unacceptable on any front, and particularly when it's perpetrated against religious minorities. This is the area in which I feel is so important, not only in the United States, but clearly here in Indonesia as well. Minority against majority. So is it also an issue to discuss, for example, in the U.S.? You know, in the United States, we have a constitution that guarantees freedom of religion, and also that Congress shall make no law establishing religion. So that on the one hand, we come from a country where the European founders came seeking a place where they could express their religion freely. It's such an important value that even in our prisons, where so many rights are taken away from people, we ensure that their right to religious freedom, whether it is a majority religion or a minority religion, is freely expressed. Kita melihat jawaban dari tokoh-tokoh lintas agama dari Amerika Serikat ini, apa yang bisa kita petik dari sini? Ya, sebenarnya yang pertama, sebenarnya akhir-akhir ini ketika kita harus nyetop kekerasan atas nama agama, itu pesan agama kan selalu damai. Dan itu yang mau diajarkan semua. Dan sebenarnya menarik sekali bahwa kita adalah keturunan dari Abrahamic religions, ya, 3 Abrahamic religions, ya, baik yang Yahudi, lalu yang Kristiani dan Islam sendiri. Nah, sekarang dalam beberapa diskusi, mengapa kita tidak mencari titik temunya pada the spirituality of, bukan desert tapi desert, ya kan? Itu spiritualitas padang gurun itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyunya di sana. Ya, lalu Yesus Kristus ketika mau mulai tugasnya puasa di sana. Musa mendapatkannya bagaimana 10 perintah Allah di situ. Nah, kalau itu bersekutu dalam spiritualitas kerohanian di situ, tadi itu religiositas bisa dikembangkan, dan apa sumbangan istilahnya shalomnya, ya, untuk soal bahasa keadilan, bahasa ekonominya, bahasa kesejahteraannya itu. Okay, Reverend? I think it goes beyond the Abrahamic traditions. In New York City, we deal with 15 different faith traditions: Buddhism, Hinduism, Native American beliefs, and I think it's important we also it extends beyond the Abrahamic family. That's also the case in Indonesia, not only Islam. I couldn't agree. That's what's been so remarkable coming here for the last few days, is to see that diversity that does extend beyond the Abrahamic traditions. And I just wanted to distinguish between, we were using the word minority. There's the minority of people who use violence as an expression of religion, which is inexcusable in any tradition. But then there's also the minority religions who you might disagree with. You might want their beliefs to be different, but nonetheless they have a right to express them. And I'm certainly thinking about the Ahmadiyya, for example, or maybe the GKI Yassim example in the United States. We have things like that. You might disagree with the substance of their, but the right to religion is so strong. You would still
we would protect their right to believe what they wanted. So we're going to continue our discussion on the next segment. Mas Hanung, sayang sekali teman-teman dan saudara harus pergi membuat film lagi katanya ya. Tanda tanya udah, tanda seru mungkin berikutnya. Saudara tetaplah bersama kami di Barometer Spesial, Stop Kekerasan Atas Nama Agama.